11. Dita memejamkan matanya beberapa detik, lalu menatap lekat wanita yang dianggap kakak olehnya. Bismillah, saya terima tawaran Mbak Hana. Duar, hatinya langsung meluruh, senang atau sedih, rasa haru pun menyelimuti dadanya. Cukup terkejut jika jawabannya mengiyakan. Ia harus menyiapkan hati untuk menyambut Dita yang akan menjadi keluarganya. Maafkan saya jika menyakiti hati Mbak Hana, kata Dita penuh salah. Hana menggeleng. Tidak, tak, kamu tidak menyakiti saya, justru saya senang mendengar jawaban kamu. Terima kasih, tak. Ia menggenggam lengan gadis itu dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Hatinya terlalu mulia, tidak ada sedikit pun rasa berat yang tersisa. Sesungguhnya tidak ada wanita yang benar kuat, semua hati wanita diciptakan lemah. Mungkin terlihat ikhlas dalam mulut saja, tetapi Hana selalu meyakinkan diri jika ia ikhlas lahir batin. Walau dirinya belum tentu kuat melihat keduanya bersama di hadapan Hana. Entah sampai kapan Hana akan bertahan melihat keduanya yang sebentar lagi dipersatukan, dan ia berharap bisa terus diberi kesabaran juga kekuatan untuk melihat suaminya bahagia. Saya juga nggak tahu, Mbak, kenapa dari jawaban yang ada mengarah pada Mbak Hana. Dita tak kuasa menahan tangis. Sebenarnya ia tak menginginkan poligami, dan ternyata Allah memberi jalan dirinya harus menjadi madu. Tak kuat membayangkan, tetapi jika takdir Allah seperti itu, Dita mana bisa menolak. Semua jawaban yang diresapi dan direnungi seminggu ini mendapat jawaban yang sama. Sudah seharusnya begitu, tak, justru ini jawaban yang saya inginkan. Hana menimpali dengan bibir yang merekah. Ia tahu Dita merupakan wanita yang kuat, taat dan patuh pada perintahnya, sehingga Hana bersikeras menginginkannya sebagai madu sebagaimana dirinya, dan Dita bisa saling belajar untuk menjadi istri salihah. Hana begitu percaya karena memang sudah mengetahui seluk-beluk wanita itu, dan sebelum meminta suaminya menikah, banyak ilmu yang Hana pelajari mengenai poligami sehingga jatuhlah wanita pada Dita. Wanita itu masuk ke dalam kategori yang Hana cari, juga tidak terlalu menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Ia yakin dengan kehadiran Dita, Hana dan Rifan bisa semakin harmonis menjalani rumah tangga. Apalagi Dita merupakan gadis yang usianya cukup matang untuk menikah, bahkan rahimnya telah siap untuk dibuahi. Lalu apa kamu sudah memberikan jawaban kepada pria yang melamarmu? Hana teringat akan pria yang masih menunggu jawaban Dita. Sesuai syariat seharusnya Dita lebih dulu memberi jawaban kepada pria itu, tetapi entah mengapa Dita justru memberikan jawabannya kepada Hana. Dita menggeleng. Nanti malam, saya baru mengajak dia datang ke rumah. Hana mengangguk dan ia akan ikut bersama Dita untuk menemui pria itu sekaligus meminta izin pada ibunya. Ia bertanggung jawab atas semuanya, sebab Hana yang meminta. Sedari tadi, tatapan Dita tak lepas pandangan dari Hana. Ia memikirkan perasaan wanita di hadapannya yang tak bisa Dita lihat. Entah, dia benar bahagia atau sedang berpura-pura bahagia karena jawaban Dita yang mungkin menusuk hati. Sesama wanita, Dita tahu betul jika poligami itu tidak mudah. Apalagi harus berbagi suami di setiap harinya. Dita sendiri membayangi saja tak sanggup, tetapi niatnya hanya ingin menolong Mbak Hana. Kebaikan yang selalu diberikan juga jawaban yang menguatkan membuat hati Dita bertolak belakang dari impian. Baik, Mbak, kalau gitu saya lanjutkan pekerjaan lagi, ya, kata Dita dan permisi pada atasannya itu. Beberapa hari tak masuk membuat banyak pekerjaan yang terbengkalai. Sedangkan Hana meringis dalam hati. Kedua pasangan sudah setuju, tinggal tugas Hana mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Ia melanjutkan beberapa laporan pemasukan bulan kemarin yang signifikan sembari mencari beberapa kebutuhan suaminya juga Dita. Tak lupa memberi pesan kepada Rifan jika pulangnya sedikit terlambat sehingga dia tidak perlu menjemputnya nanti. Setelah mendapat persetujuan, hatinya terasa lega. Rifan juga tidak bertanya kemana perginya Hana, dan meskipun bertanya, Hana tidak akan memberitahunya.
Hampir seharian bergelut depan layar membuat waktu tak terasa berputar. Dari mulai matahari yang menyorot ruangannya sampai redup Hana belum juga beranjak. Ia berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya termasuk beberapa desain untuk para pelanggan yang kemarin tertunda. Langit pun sebentar lagi akan berubah gelap. Hana segera beranjak untuk memberikan hasil desain kepada produksi agar segera diproses. Ia pikir keadaan butik sudah sepi dan ternyata masih diramaikan oleh pengunjung. "Bu Hana belum pulang," sapa karyawan Hana ramah. "Saya baru menyelesaikan desain terakhir ini. Tanggung jika harus ditunda besok." Hana sembari melirik arloji di tangan kirinya. Seperti biasa jam 6 sore butik harus tutup, ya. Hana memberi peringatan kepada karyawannya, sebab kasihan mereka sudah hampir seharian melayani para pengunjung. Sudah saatnya matahari terbenam pun mereka beristirahat dengan tenang. "Baik, Bu." Hana melangkah menuju ruang produksi. Ia memberitahu desain terbaru sekaligus mengecek barang yang sudah siap untuk dikirimkan kepada customer. "Oh, iya, Bu, tadi ada pelanggan. Ada yang minta tambah mutiara di bagian lengannya dan bagian pinggangnya sedikit dibesarkan." "Nggak apa, kamu turuti saja, ya. Jangan sampai membuat pelanggan kita kecewa." Hana selalu mengingatkan dan tetap bersikap lembut, tidak memerintah karyawannya. Bahkan, seringkali Hana ikut turun juga ke bagian produksi jika overload pesanan dan dikejar deadline. Sang karyawan pun mengangguk dan Hana kembali ke ruangan. Sebelum itu, ia mampir ke ruangan Dita untuk melihat pekerjaannya. "Segera bersiap, kita akan pulang sekarang." "Tapi, Mbak, saya belum menyelesaikan ini." Dita menunjukkan kertas yang belum dikerjakan setengah. Baru saja memulai dan terkejut melihat kedatangan atasannya tiba-tiba. "Lanjutkan besok, tak?" Mendengar kalimat atasannya sekaligus perintah. Dita pun segera merapikan barang dan mengambil tas mengikuti langkah Mbak Hana. Di saat tatapan para karyawan mengernyit heran, Dita merasa biasa saja dan tetap ramah menyapa mereka. Belum sampai pada ruangan Mbak Hana, ternyata beliau sudah lebih dulu keluar ruangan mengunci pintu. Kemudian, memberi pesan kepada salah satu karyawan yang menjaga butiknya. "Saya pulang duluan sama Dita, ya." Kalimat Hana sebelum benar meninggalkan butik. Sebagian sudah tahu jika Dita merupakan tangan kanan Hana. Tak heran jika Dita sering diajak kemanapun Hana pergi bahkan memilih pulang duluan seperti sekarang. Jarak yang ditempuh tidak terlalu lama, hanya 15 menit sudah sampai rumah Dita. Terlihat wanita parubaya berdiam di ambang pintu menunggu kedatangan sang putri tercinta. "Ibu kenapa di luar? Ibu, kan baru saja sembuh." Suara Dita begitu lembut dan perlakukan terhadap ibunya sungguh membuat hati Hana tersentuh. "Ibu menunggumu, tak?" Jawaban sang ibu singkat, hanya ingin memastikan putrinya pulang dengan selamat. Saat Dita bergeser, Hana mulai menampakkan wajahnya. Ia langsung mengulurkan tangan dan bersalaman pada ibunya Dita. "Ya Allah, Nduk, terima kasih sudah mau mampir ke gubuk ibu," kata ibu Dita tak enak hati. Dita pun mempersilakan masuk dan Hana menelisik rumah Dita yang cukup miris. Wanita itu sangat sederhana dan pertama kalinya melihat kondisi rumah Dita apa adanya. Tak lama kedatangan Hana, terdengar suara seseorang yang berada di depan rumah. Saat itu Dita menghampiri dan menjawab salamnya. "Mas Reno, silakan masuk, Mas." Dita sedikit terkejut, padahal janjinya malam, tetapi dia sudah lebih dulu datang dari waktu yang telah ditentukan. "Maaf, jika kedatangan Mas terlalu cepat, sebab nanti malam Mas akan terbang ke Palu karena ada urusan bisnis." Sebelum Dita bertanya, ternyata pria itu lebih dulu peka dan menjelaskan tentang kedatangannya. Bahkan, Dita juga tidak tahu apa pekerjaan pria itu, hanya saja ibu yang mengenalinya. Dita juga tak gesit bertanya atau antusias mengetahui seluk-beluk pria itu. Hatinya berat dan belum sepenuhnya percaya pada orang baru. Terbukti, hasil jawaban istiqarahnya tak menunjukkan padanya.
Sebelumnya Dita juga meminta maaf sama Mas. Tujuan Dita meminta Mas datang ke sini untuk memberi jawaban atas permintaan Mas 1 minggu yang lalu. Dita mendongak sedikit melirik ke arah pria yang tampak tegas dan berwibawa. Sudah jelas dia tampan dan berada di depan mata, tetapi entah mengapa sinyal Dita tak memberi respon kuat kepadanya. Dita minta maaf yang paling dalam. Dita menolak lamaran Mas Reno. Hana yang mendengar kalimat Dita, rasa hatinya bagai dihantam timah panas. Berdosakah dirinya telah menyakiti pria itu? Sungguh, tak kuasa melihat tatapan pria itu yang sedikit kecewa. Ia hanya memerhatikan keduanya di balik dapur sembari isak tangis yang tak berhenti. Ibu sudah tahu tentang niat Dita, nduk. Dek, bersambung. 12. Dada Hana bergemuruh. Ia belum mengatakan apapun pada ibunya Dita dan entah sejak kapan beliau memerhatikan dirinya di sini. Ibu agak kecewa karena takdir Dita yang harus dipilih. Hana semakin sesegukan. Sungguh, ia tak bisa berkata apapun, lagi pula orang tua mana yang rela melihat putrinya menjadi istri kedua. Rasanya tidak ada yang mampu, pasti hal itu juga terjadi pada ibu Hana sendiri. Namun, bagaimana jika sudah menjadi takdir? Hana sendiri belum memberitahu orang tuanya mengenai pernikahan kedua suaminya. Jika ibunya tahu, pasti sama halnya seperti ibu Dita, akan kecewa. Dalam rumah tangga, suami yang menikah hanya perlu mendapat restu istri pertama bukan orang tua dan Hana pikir tidak perlu memberitahu pun pernikahannya akan tetap sah. Maafkan saya, Bu, lirih Hana bersimpuh di kaki ibunya Dita. Entah beliau tahu dari mana, padahal kata Dita belum mengatakan apapun pada ibunya dan malam ini Hana berniat mempertanggungjawabkan semuanya. Saya nggak bermaksud merebut kebahagiaan Dita. Saya pun memberi waktu Dita untuk mematangkan pilihannya. Hana kembali menjelaskan, ia tidak tega melihat wanita parubaya di hadapannya begitu sendu dan penuh kecewa. Ibu paham, nduk. Ibu nggak tahu lagi harus bagaimana. Semua yang menjalani Dita dan seluas apa hatimu sampai begitu ikhlas meminta Dita menikah dengan suamimu sendiri. Kini ucapan wanita parubaya semakin diperjelas dan bibir Hana seakan keluh tak mampu menjawab. Hana pun hanya mengambil lengan ibunya Dita dan mengecupnya penuh takzim. Ia menangis terseduh dan memohon restu agar sang ibu mengikhlaskan pernikahan Dita bersama suaminya. Hal ini justru akan menjadi pernikahan pertama untuk putrinya sendiri. Saya hanya menjalankan syariat Islam yang dibenarkan, Bu. Saya wanita kekurangan yang tak bisa memiliki keturunan sedangkan suami saya sangat butuh keturunan juga pendamping untuk melanjutkan hidupnya sehingga hati saya memilih Dita untuk menjadi madu saya. Bahkan, bukan hanya hati, tetapi petunjuk dari Allah pun mengatakan hal yang serupa. Lagi-lagi Hana mengutarakan usahanya selama beberapa minggu sebelum mengambil keputusan yang agak berat ini. Wanita di hadapan Hana semakin terisak. Ia pun mendekap tubuh Hana begitu erat dan mulia sekali hati yang dimilikinya. Saat itu pula, Ibu Dita menceritakan sebab putrinya yang selalu menolak lamaran pria yang datang. Belum juga bertemu, tetapi Dita sudah mengatakan tidak mau dan yang terakhir pernah bertemu sekali dan ibu meminta dengan benar untuk Dita lebih serius meminta petunjuk. Di samping itu, ibunya pun tidak tahu jika Dita mendapat tawaran menjadi istri kedua oleh atasannya sendiri. Jika diperhatikan, Hana memang sangat baik dan memiliki hati yang tulus. Ya Allah, nduk, nggak mudah menjadi wanita sepertimu, nduk. Ibu saja belum tentu sanggup jika melakukan hal yang sama, kata ibu dengan air mata yang masih mengalir. Insya Allah sebuah perintah dari hati dan takdir saya, tak mungkin bisa mengelak, Bu. Di samping itu pun saya terus berdoa dan meminta yang terbaik. Insya Allah, ini jalan terbaik untuk saya dan suami. Sudah tak sanggup lagi berkata, keduanya saling mendekap dan tanpa diketahui ada Dita yang berdiri mendengar beberapa kalimat terakhir yang membuat hatinya menderu. Ibu, lirih Dita, lalu bersimpuh di kakinya.
Ia mengecup kedua kakinya karena pilihannya yang begitu kuat. Bangunlah, Nduk. Maafkan ibu sudah terlalu memaksamu. Sekarang ibu serahkan semuanya padamu. Tak, karena kebahagiaan itu datang dari dirimu sendiri. Ibu hanya bisa berdoa untuk kebaikan kamu ke depannya. Ibu menangkup kedua pipi Dita dan mendukung apa yang menjadi keputusannya. Walau ia sudah tahu, tetapi rasanya ingin mendengar langsung dari putrinya yang tidak ada lagi kebimbangan. Ibu tahu dari mana dengan masalah ini. Padahal, Dita belum berbicara pada ibu. Dita semakin merasa bersalah karena menyembunyikan masalah ini darinya, sebab tidak ingin membuat ibunya menjadi beban. Maafkan ibu, ibu tak sengaja mendengar keluh kesahmu di sepertiga malam dan akhir ini pikiranmu juga tak fokus, tak. Sebagai seorang ibu memiliki insting yang begitu kuat, apalagi apa yang terjadi terhadap putrinya sendiri. Walau Dita selalu mengatakan baik-baik saja, tetapi hati dan matanya tak bisa berbohong. Ibu bisa merasakan hal itu. Melihat kasih sayang seorang ibu kepada putrinya, Hana berjanji akan menjaga Dita dan memberikan kebahagiaan yang layak seperti seorang istri seutuhnya. Resiko Hana mungkin akan lebih banyak mengalah nantinya. Ia tidak menyangka jika respon ibunya Dita sangat positif dan menyetujui permintaan Hana yang dianggap konyol. Tentang kedepannya biar menjadi urusan nanti dan sekarang Hana hanya fokus untuk membuat mereka bisa bersatu. Setelah saling berbincang lama, Hana pun pamit pulang karena anak dan suaminya sudah menunggu. Waktu juga semakin larut membuat Hana sedikit bersalah karena mengabaikan keluarganya di rumah. Setengah jam berlalu, Hana tiba di rumah dan seperti biasa selalu disambut hangat oleh sang suami. Malam sekali, sayang, kamu pulang naik apa? Rifan memunculkan wajahnya sedikit di luar pintu dan tidak ada kendaraan yang berhenti di depan rumahnya. Iya, maaf, Mas. Aku baru selesai. Tadi naik taksi. Hana bersikap sopan dan rasanya terbalik jika Hana baru pulang di waktu jam segini. Memang tidak terlalu malam, tetapi perasaan Hana tak enak hati karena selalu lebih dulu suaminya yang pulang daripada dirinya. Nurul sudah tidur, Mas? Tanya Hana yang sudah bergelayut manja pada dada suaminya. Kayaknya belum deh, tadi dia bilang mau mengerjakan tugasnya, kata Rifan memberitahu. Hana mengangguk, lalu meminta Rifan agar dirinya bebersih terlebih dahulu. Setelah itu menyiapkan makan malam singkat, sepertinya mereka belum makan. Usai bebersih, Hana kembali turun. Terlihat ada Nurul juga suaminya yang menunggu di ruang makan. Maaf, Bunda baru datang. Ia menghampiri Nurul dan mengecup kening putri kecilnya. Hana merasa berdosa jika pulang malam seperti ini, membiarkan suami dan anaknya terlantar di rumah seperti sekarang. Entah bagaimana menebus rasa bersalahnya kepada mereka yang tak pernah memberi komentar. "Nggak apa, Bunda," Nurul mengerti. Lagi pula ada Abi yang gantian menjaga Nurul, celoteh anak itu sembari melirik abinya yang duduk di samping. "Iya, Bunda. Sudah jangan terlalu dipikir, ya. Lebih baik kita makan karena Nurul sedari tadi menunggu bundanya," kata Rifan memberi pengertian pada Hana. Ia pun tak marah padanya. Lagi pula bukan setiap hari Hana pulang larut, tetapi bisa terhitung oleh jari dan Rifan masih mengizinkan. Setidaknya masih ada tanggung jawab Hana sebagai seorang istri. Wanita itu juga selalu bangun lebih pagi untuk mempersiapkan kebutuhannya. Lagi-lagi Hana dibuat haru dengan jawaban kedua berlian yang membuat hatinya terenyuh. Beruntungnya memiliki mereka berdua yang selalu memberi semangat kepadanya. Setelah makan, Hana berbincang bersama mereka di ruang tamu. Biasa dilakukan sebelum tidur, tak lupa memberi kasih sayang kepada Nurul yang saat ini tidur dalam pangkuannya, juga Rifan yang ikut bersandar di bahunya. "Keadaan kantor aman, Mas?" tanya Hana pada suaminya. "Aman, Dik." Hana sedang mencari waktu untuk bisa mengungkapkan tujuannya kepada Rifan. Ia juga memastikan jika Nurul sudah benar terlelap. "Mas, aku ingin mempercepat pernikahan keduamu.
Rifan yang mendengar langsung bangkit dan matanya saling menatap, menelisik ketulusan yang begitu besar seakan sirna mendengar kalimat yang membuat dirinya terdiam. "Kamu serius, Dik?" Rifan begitu lekat mencari kejujuran di mata Hana. Hana mengangguk tak takut akan penolakan Rifan kesekian kalinya. Pria itu sudah menyetujui dan segala persiapan pun sudah Hana siapkan. "Tidak baik untuk menunda hal baik, Mas. Lagi pula lebih cepat lebih baik pula kamu bisa mendapat keturunan." Hana penuh mohon pada sang suami. "Tapi, Dik, Mas butuh waktu. 1 minggu dari sekarang, Mas, karena aku sudah cetak undangan," tutur Hana memberitahu secara mendadak. Rifan terkejut dengan mata yang membola hampir keluar. Ia tak habis pikir jika Hana sudah sedetail itu. "Kamu hanya perlu siapkan diri dan mental saja untuk menyambut hari bahagiamu, Mas." Duar, bagai tersambar petir, belum tentu bahagia, tetapi Hana tampaknya begitu antusias dengan pernikahan ini. Sepertinya dia juga sudah merencanakan semua dari jauh hari. "Ya Allah, Dik, haruskah secepat itu?" Bersambung.